tembok satu lantai. Tapi konsepnya tidak jelas. Kita ambil dari luar negeri yang tidak ada relevansinya dengan kita. Sehingga terjadi gempa. Bangunan itulah yang mesti hancur. Padahal itu yang paling disukai. Dan dibangun lagi seperti itu lagi. Merubah nasib baik itu dengan cara bangunan tahan gempa. Inilah konsep bangunan tahan gempa. Ini ilmu yang sulit. Hanya 0,0001 orang yang bisa ini. Jadi Barataga itu begini ceritanya. Saya kan dari Amerika ya, modern sekali lah. Jangankan kok saya itu di sini kadang di presentasi rumah sederhana yang begitu kan kadang wah kurang dihargai gitu. Tapi setelah saya ceritakan bahwa ini ilmu yang sulit. Hanya 0,0001 orang yang bisa ini. Di Indonesia saya hanya mengetahui Profesor Teddy Bun, Dr. Teddy Bun yang sudah 90 tahun ini sekarang mendekati. Yang kedua saya, belum ada generasi selanjutnya yang rumah ini disukai oleh masyarakat, rumah tembok-tembok satu lantai ini. Ya, tapi konsepnya tidak jelas. Kita ambil dari luar negeri yang tidak ada relevansinya dengan kita. Sehingga terjadi gempa, bangunan itulah yang mesti hancur. Padahal itu yang paling disukai. Dan dibangun lagi seperti itu lagi. Jadi saya lihat sampai 90% lebih itu rumah rusak itu karena tembokan yang seperti itu. Nah, kalau kita mau menanggulangi bencana, gempa, goncangan gempa terutama, itu diambil. Kalau itu selesai 90% lebih itu sudah selesai. Tinggal yang tak terduga tentu sebagai manusia tidak bisa sempurna ya. Itu yang sempurna dari Allah. Kita hanya menerjemahkan. Teman-teman juga bilang kamu mau melawan Tuhan dengan bukan. Kita itu malah mengikuti perintah Tuhan gitu loh. Apa perintahnya? Merubah nasib. Dari nasib buruk menjadi nasib baik. Kalau kita itu tidak belum merubah, berarti kita menentang Tuhan. Kita menentang dengan cara membuat bangunan tahan gempa itu, mengikuti Tuhan, merubah nasib baik itu dengan cara bangunan tahan gempa. Bukan ini untuk melawan. Kalau kita tidak mau, itu yang melawan. Mengapa? Setiap ada gempa, walaupun itu besar, ada saja bangunan yang berdiri. Jarang yang ada sampai ambruk semua. Tapi ada juga yang hancur. Nah, yang berdiri ini kita lihat, kita ambil benang merahnya. Inilah konsep bangunan tahan gempa. Sudah ada, tidak disadari. Tinggal kita sekarang membuat rumusannya secara ilmiah. Bagaimana diterima secara konsep, ya filosofinya dulu, konsep. Setelah itu di laboratorium kita coba, terus di lapangan dicoba. Gitu. Nah itu urutannya begitu. Nah, terjadilah konsep bangunan rumah rakyat tahan gempa yang insinyur itu 99,99% menghindari itu karena duitnya kecil kan. Rumahnya kecil. Tapi kalau itu 1 tahun hampir 1 jutaan, hitung saja. Lebih besar dari biaya yang untuk bangun bangunan gede di seluruh Indonesia ini. Nah itu prinsipnya, maka saya mengapa tertarik di situ. Ya, waktu Amerika kita gunakan dari nggak bisa dipakai. Kita harus membuat sesuatu sendiri. Yang itu awalnya dari teman-teman banyak yang mengeluh. Di Indonesia banyak teman-teman itu mengeluh itu. Nah bagi peneliti, keluhan itu adalah suatu peluang. Misalnya, sekarang kok COVID nggak bisa begitu. Ya peluangnya webinar online. Miliaran, triliunan uang ada di sana kok. Bisa kita buat. Yang hilang 1, yang tumbuh 1000. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra kan. Setiap ada kesulitan di sana, kita maknai aja nanti kemudahan. Termasuk Gunung Merapi, termasuk tentang gempa.